Pria tidak bercerita. Ya, itu adalah konten yang sering banget muncul di FYP gua selama ini. Sampai-sampai gua stres dan bosan liatnya. Selain konten-konten kayak gitu, sebenarnya ada konten-konten lain. Kayak misalnya konten-konten motivasi untuk jadi bos muda lah, konten-konten main kripto lah, dan yang hubungannya sama pria. Ya, hubungannya sama pria. Entah kenapa selama ini gue baru nyadar, kok konten-konten pria atau konten-konten laki ini selalu nunjukin yang ekstrim-ekstrim. Ini bukan soal kekerasan ya, tapi kayak lebih nunjukin ke happiness, lebih nunjukin ke kebahagiaan. Lo coba pikir deh, seberapa banyak konten cewek yang kayak konten laki-laki, konten yang happy-happy. Kebanyakan konten-konten cewek tuh kayak nuangin perasaan yang apa yang mereka rasakan, konten-konten yang sedih lah atau kekecewaan mereka lah. Beda banget sama konten cowok, kenakalan ataupun gaya hidup, dan semuanya itu yang bahagia-bahagia. Ibarat laki-laki di medsos tuh gak peduli namanya mental health. Apa itu mental health? Gua gak peduli, ibarat gitulah. Tapi gue bertanya-tanya sih, kok bisa seperti ini? Kok laki-laki ditunjukin yang maskulin terus? Kan laki-laki juga makhluk hidup, manusia. Terutama kan manusia, kita kan manusia dan punya yang namanya perasaan. Pasti ada juga yang namanya kita sedih, namanya kita putus asa. Tapi kok bisa laki-laki itu dipandang sebagai sumber hiburan untuk konten-konten? Nah, ini yang gue buat bertanya-tanya, bagaimana medsos melihat laki-laki sebenarnya? Awal kemunculan konten-konten pria itu berawal dari konten unrated. Ya, you tahu lah konten unrated yang memotivasi, konten-konten dia. Konten-konten dia awalnya itu berisi tentang gaya hidup dia. Dia mau kita itu gak bergantung pada gaya hidup yang sama. Ibarat inilah, lo selama ini pengen lo mau sukses, tapi orang tua lo memilih ini untuk lo, memilih itu untuk lo. Artinya lo dituntut oleh orang tua lo untuk hidup sama seperti mereka dan sama semua seperti orang lain. Jadi lo yang lulus sekolah ibarat mesti jadi PNS, lo mesti jadi ini, lo mesti jadi itu. Gak bisa, mesti PNS. Ibarat gini, walaupun ada gaji yang 100 juta, 200 juta, emak dan bokap lu lebih percaya pada kerjaan PNS. Nah, hal inilah yang bikin unrated buat konten. Dia mau kita sadar untuk nggak bergantung pada itu. Lo punya kendali atas hidup lo. Ya, konten ini terdengar sangat edukatif dan berguna sekali, dan ya bersifat revolusioner lah. Lalu kemudian meledaklah konten lah, muncullah konten motivasi kayak harus dapat 100 juta pertama lah, 1 miliar pertama lah, 1 triliun pertama lah di bawah umur 20. Kayak itu standarnya berat banget kalau gua rasa. Nah, tapi ini penting juga untuk memotivasi. Nah, lo bayangin lah, lo malam-malam kena motivasi, lo pingin lo kerja besok. Nah, ibarat gitulah konten ini gunanya. Nah, konten-konten ini tetap konsisten ramai, artinya masih banyak penontonnya dan terus FYP di TikTok ataupun di medsos-medsos lainnya. Kemudian selain unrated, ada juga pencetusnya di Indonesia. Sebut saja Abang Timothy Ronald.
Lo tau lah Abang Timothy Ronald orang kaya. Dia memotivasi kita untuk belajar kripto dan untuk bekerja keras. Ya, sangat edukatif untuk kita. Nah, setelah munculnya Andre Tate dan Timothy Ronald di Indonesia, tentu saja konten-konten kayak gini tetap konsisten ramai. Tapi kan itu beda sama konten-konten kenakalan. Ya, emang beda. Tapi sejak munculnya konten-konten motivasi itu, konten-konten laki-laki lain juga ikut muncul. Kayak kenakalan, gaya hidup motoran, gaya hidup standing-standing motoran, gaya hidup malam, ke klub, dan beragam. Jadi dari yang awalnya muncul konten-konten tentang edukatif untuk hidup lebih baik, malah memencar jadi konten-konten lain yang lebih beragam, tapi fokus pada satu tema konten, yaitu konten pria. Tentu saja secara sadar kita tahu dampak positifnya, ya, untuk memotivasi kita. Seperti yang gue bilang, lo bayangin, lo lagi scroll-scroll, lo lagi malas-malas tiduran, lalu muncul konten motivasi. Pastinya ada semangat yang muncul dalam diri lo untuk mulai kerja. Kita tidak boleh menunggu, kita mesti bekerja keras dan disiplin tentang waktu. Wah, dampaknya positif banget. Tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Satu fenomena yang berdampak negatif dan berasal dari konten pria ini adalah standar, ya. Kayak misalnya lo pernah dengar namanya standar TikTok. Lo pernah nonton gak konten-konten yang nyebutin bahwa pria idaman gue ini, pria idaman gue ini? Atau lo pernah nonton gak video tentang gue mau nikahin pria yang tinggi, physical touch, yang gini, yang kaya, yang bahagian batua, yang gini, yang gini, 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 gini. Ibarat lo dipaksa ikut standar yang beda-beda, beda-beda ceweknya, dan lo dipaksa ikut itu. Mental health lo rusak. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, karena adanya konten-konten laki ini, muncul stereotip atau pandangan bahwa laki-laki gak peduliin mental health, yang mereka peduliin kesuksesan. Jadi mereka gak ragu-ragu untuk posting tentang standar-standar laki-laki ini, karena mereka memandang bahwa laki-laki harus bekerja keras, harus menunjukkan kejantanannya, dan mesti gak peduli sama perasaannya. Secara kasarnya lah gitu. Nah, laki-laki juga butuh yang namanya meluangkan perasaan. Laki-laki itu bukan robot. Lalu gimana solusinya? Solusi paling tepat untuk hal ini, ya, laki-laki butuh teman bicara. Lo butuh yang namanya teman dekat, teman laki-laki yang dekat, ibarat konco lo ya. Itulah bahasa gaulnya. Lo butuh mereka untuk luapin perasaan lo. Nah, selesai, itu solusinya. Lalu, apakah konten-konten kayak gini dibenarkan atau tidak? Well, itu tergantung diri lo. Lo mesti bijak. Konten-konten yang lo konsumsi, terutama konten-konten pria itu, ya bagus untuk memotivasi lo. Tapi lo perlu sadar, lo hanya mendengarkannya, lo memahaminya, dan lo menghayatinya tanpa mematuhi standar-standar dari konten tersebut. Ya, lo resapi pesan-pesan positifnya, dan lo mesti tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu tergantung pola pikir lo. Nah, itu dia tadi yang gua maksudin. Jadi,
Walaupun konten ini dibenarkan atau tidak dibenarkan, kan kita nggak punya kuasa untuk memblokirnya. Kita harus beradaptasi dengan situasi di sekitar, terutama situasi-situasi di media sosial seperti layaknya fenomena konten-konten pria ini. Gua harap teman-teman gua yang pria mesti sadar dan mesti bijak dalam mengkonsumsi konten-konten seperti ini. Gua harap konten-konten seperti ini tidak berdampak buruk pada mental health kalian. Lo ibarat disuruh ikutan standar-standar TikTok yang kelihatannya sangat tinggi. Nah, itu tadi pembahasan tentang konten-konten pria. Gua harap teman-teman bisa paham apa yang gua sampaikan. Gua tahu memang apa yang gua sampaikan ini ya berbahaya lah kalau tidak dikonsumsi dengan baik. Karena gua rasa ada juga pihak-pihak yang merasa tersindir tentang hal ini. Tapi gua harap mereka bisa mengkonsumsi apa yang gua ceritain ini dengan baik. Jadi see you next time teman-teman. Dan jangan lupa komen di halaman komentar tentang apa yang lo rasain, problem lo. Karena konten ini ingin mengatasi masalah-masalah yang relate di kehidupan lo. Jadi lo berhak untuk sampein apa masalah lo di kolom komentar, dan kami pastiin akan membantu lo sesuai kemampuan kami. Jadi see you next time teman-teman.